Jumpa lagi bersama saya Coach Hendra Hilman di channel YouTube Coach Hendra Hilman. Terima kasih bagi Anda yang sudah nonton channel saya dan juga menjadi subscribers di channel Coach Hendra Hilman. Nah, hari ini saya akan sharing mengenai satu tips, ya, satu cara strategi supaya Anda bisa semakin lebih membesar lagi bisnisnya dan semakin omsetnya bertambah dan jumlah customernya bertambah. Selalu di setiap video saya, pasti saya ingin agar bisnis Anda semakin banyak customernya, semakin banyak omsetnya, semakin banyak juga profitnya, supaya bisnis Anda semakin maju. Nah, memang ada banyak cara supaya kita bisa terus meningkat bisnisnya. Itu tujuan dan misi saya dan video ini, dan juga apa yang menjadi visi saya di channel ini. Nah, bagi Anda yang belum subscribe di channel saya, silakan Anda nonton dulu, lalu bisa komen di bawah, dan juga bisa subscribe, jangan lupa, dan share ke teman-teman Anda. Karena sharing is caring. Oke, so, saya hari ini akan share mengenai begini. Karena kan kita sekarang kalau punya bisnis, atau Anda saat ini yang menjalankan bisnis, saya juga tahu bahwa kondisi pandemi saat ini begitu mencekam, ya, dan banyak orang yang sakit, banyak orang yang juga teman sahabat kita juga ada yang meninggal dan sebagainya. Saya turut mendoakan dan saya juga turut bersimpati, ya, untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang saat ini mungkin tengah mengalami masalah dan juga mengalami banyak kendala dan juga ada yang sakit dan sebagainya. Saya turut mendoakan agar cepat sembuh, agar cepat pulih, agar Tuhan menyembuhkan semuanya. Nah, saya justru ingin mengencourage, ingin mengajak kita semua yang pengusaha, yang pebisnis, supaya kita terus maju dalam bisnis kita, terus berkembang, terus belajar. Nah, jadi intinya kalau Anda punya bisnis dan Anda merasa, kok saya bisnisnya semakin sepi, bahkan mungkin saya karena dengan pandemi begini, malah saya nggak bisa jualan, karena saya tidak bisa ketemu orang langsung, karena saya harus menjaga jarak dan sebagainya, karena orang sudah tidak melihat produk lagi, orang lebih mementingkan lebih kesehatan dulu dan sebagainya. Pokoknya ada mungkin yang seperti itu. Nah, jadi saya mengencourage Anda untuk selalu kita melihat hal yang dari sisi yang positif, sisi yang lebih optimis. Jadi kita harus jadi orang yang lebih optimis. Maksudnya gimana? Contoh, misalnya kalau kita orang optimis dan orang pesimis, kita melihat pelangi, misalnya begitu kan. Pelangi itu indah, ya. Merah, kuning, hijau, biru itu kan pelangi indah. Ya, orang optimis melihatnya pelangi itu indah. Di tengah matahari ada hujan, ada pelangi itu indah. Tapi ada orang pesimis melihatnya, wah, pelangi indah. Iya sih indah, tapi tahu sendiri kalau matahari ada dan juga ada hujan, itu kan jalan-jalan kotor, becek, kena sepatu. Itu cucinya susah. Jadi selalu dilihat dari hal yang sulitnya, yang beratnya, masalahnya, problemnya, bukan dilihat dari peluangnya, opportunity-nya, kesempatannya. Nah, selalu begitu. Ada satu kisah mengenai satu orang salesman, ya. Satu orang salesman ini, dia datang ke Indonesia pada saat itu, dia ingin menawarkan satu produk minuman soda, ya. Minuman bersoda ini, dia lihat, wah, masyarakat Indonesia pada saat itu rata-rata semuanya kebanyakan minumnya air teh atau kopi lah, begitu kan, air teh atau kopi. Nah, dia melihat, saya gimana jualannya ya? Ini nggak ada yang minum minuman soda. Semuanya kebanyakan minumnya air teh atau air putih. Gimana saya jualnya? Kayaknya susah deh jual ke Indonesia. Lalu ada satu salesman lagi juga membawa produk yang sama, minuman bersoda ini. Dia lihat masyarakat Indonesia banyaknya minum air teh dan juga air putih dan juga kopi. Gimana jualnya? Akhirnya dia bilang gini, berarti ini kesempatan. Belum ada yang jual minuman bersoda ini, saya ingin jual. Dan kalau saya bisa jual ini, berarti saya menjadi market leader di sini. Nomor 1 di Indonesia. Karena belum ada orang yang minum minuman bersoda. Dan ini ternyata berhasil dilakukan oleh Coca-Cola. Salah satu sales Coca-Cola yang berpikir positif, berpikir optimis. Dia melihat jadi kesempatan dan peluang. Akhirnya dia bisa menjual Coca-Cola sampai saat ini. Walaupun memang kebanyakan masyarakat kita minumnya kopi, teh, air putih. Dan sekarang mungkin bervariasi. Tapi intinya pada saat itu. Nah, itu namanya opportunis dan pesimis. Jadi kita harus selalu menjadi seseorang yang opportunis. Yang selalu melihat kesempatan, melihat peluang, melihat opportunity, ya. Jangan kita ada opportunity, kita lihat jadi problem. Masalah, susah, berat, dan sebagainya. Akan susah. Aduh, saya susah nih, saya belum pernah jualan apa nih, karena saya biasanya jual makanan, sekarang saya masih jualan obat-obat misalnya kesehatan, saya belum pernah, saya nggak tahu channelnya, saya nggak tahu cari kemana, saya nggak tahu gini, dan banyak hal. Banyak nggak tahu.
Hati-hati kalau kita banyak pikiran kita nggak tahu. Jangan kita bilang kita nggak tahu. Ya, kita tidak tahu berarti kita bisa cari tahu. Kita nggak kenal bisa cari kenalan. Kan gitu. Jadi kita bisa opportunis, kita bisa melihat sesuatu yang lebih positif, lihat lebih sesuatu yang lebih dari sisi peluangnya, dari sisi kesempatannya, dari sisi challenge-nya, tantangannya. Setiap problem pasti ada tantangan tersendiri. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Tinggal kita mau cari apa enggak. Pilihannya di Anda. Mau cari atau tidak. Mau diam saja atau kita mau cari tahu. Mau diam saja, mengeluh, menyesali, menyalahkan, mencari alasan. Atau kita mau cari tahu, kita mau belajar, kita mau berusaha. Itu ada dua pilihan. Pilihannya ada di Anda. Anda mau berusaha, Anda dapat hasilnya. Anda diam saja, Anda pun dapat hasilnya. So, either way you are right, gitu ya. Terserah Anda, bisnis Anda, kesempatan Anda, tujuan Anda, hasil Anda juga. Jadi tergantung Anda mau berusaha, ada jalan keluar. Anda tidak mau berusaha, ya harus nerima nasibnya. Konsekuensinya seperti itu. Oke, so ini sedikit intermezzo saja. Nah, saya intinya adalah saya ingin Anda melihat contoh kalau Anda yang merasa saya bisnisnya makanan nih coach misalnya, atau saya bisnisnya apapun, tapi saya pengen manuver. Ya, atau saya bisnisnya misalnya jasa salon kayak atau apa. Sekarang yang ke salon sedikit karena orang nggak mau ketemu orang dan sebagainya. Saya harus manuver, saya harus pindah ke bisnis lain. Kalau harus manuver, atau kita pindah jalur atau pindah bisnis misalnya, pertama yang harus kita lihat adalah people's trend. People's trend itu sekarang trennya kemana? Orang-orang tuh sukanya apa? Orang-orang lagi cari apa? Coba lihat ke sana. Taunya dari mana? Carilah di marketplace, carilah tren bisnis, carilah tren apa yang jadi sekarang lagi diminati banyak orang. Bisa cari, tinggal kita googling saja. Cari people's trend. Orang cari apa? Orang kebutuhan apa? Kita harus peka. Buka WhatsApp group. Orang pada cari apa? Orang pada mengejar apa? Ya, mencari vitamin, mencari obat misalnya seperti itu. Itu people's trend. Kita lihat people's trend. Arahnya kemana? Mereka lagi cari apa? Jadi kita harus peka. Buka mata dan buka telinga. Nomor kedua juga kita mesti lihat people's need. Kebutuhan. Kebutuhan orang apa? Kebutuhan orang ingin sehat. Kebutuhan orang ingin making money. Ya, kebutuhan orang ingin mendapatkan penghasilan lebih banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang mungkin penghasilannya jadi berkurang, bisnisnya jadi berkurang, ingin mendapatkan uang lebih banyak lagi, mendapatkan penghasilan lebih banyak lagi. Itulah people's need, kebutuhannya, trend dan needs. Nah, jadi dua ini sebetulnya kalau Anda ingin belajar, ingin mengetahui lebih lanjut, banyak bisa Anda explore, banyak bisa Anda pelajari, bisa Anda buka lagi wawasan Anda dan sebagainya. Kebutuhan orang apa? Ya, supaya orang mendapatkan penghasilan. Contoh aja, salah satu kebutuhan orang ingin mendapatkan penghasilan tambahan, ingin mendapatkan uang lebih banyak. Itu kan needs. Ya, selain ingin sehat, selain ingin juga hidup tenang dan sebagainya, itu juga satu needs adalah ingin mendapatkan penghasilan lebih banyak. Nah, kalau Anda melihat kebutuhan itu, apa yang bisa Anda tawarkan, apa yang Anda bisa berikan solusi kepada mereka-mereka ini untuk bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Itu kan contohnya aja. Ya, jadi dengan dua ini, menurut saya ini adalah dua hal yang harus Anda ketahui, yang harus Anda miliki, ya, yang harus Anda minimal. Anda lihat di sini ada peluang apa yang bisa Anda angkat jadi bisnis Anda, yang mungkin bisnis baru, yang mungkin manuver dari bisnis yang sudah Anda jalankan sekarang. Ya. Jadi bisa jadi yang tadinya Anda jasa salon, Anda pindah ke makanan. Anda jasa misalnya bikin bantu untuk servis untuk servis jasa lah misalnya apa gitu ya. Sulam alis atau apa misalnya contoh ya kan. Anda pindah ke bisnis lain. Ini salah satunya. Ya, salah satu bagaimana Anda bisa melihat. Itu langkah pertama. Nah, langkah berikutnya Anda juga harus tahu the way you sell. Nah, the way you sell itu cara Anda menjual. Nah, cara Anda menjual itu harus beda. Ya, maksudnya harus beda gimana, Coach? Maksudnya harus beda adalah begini. Jadi kalau sekarang kita cuma jualan biasa, maksudnya biasa tuh ya udah nih saya ada produk bagus, terus diiklankan, terus kita jual di Instagram atau kita jual di marketplace, itu sudah umum.
Ya, semua orang jual seperti itu. Semua orang jual dengan gaya seperti itu. Bukan artinya itu jelek, itu juga bagus. Dan kalau Anda bisa konsisten, Anda bisa fokus, pastinya saya yakin penjualan juga meningkat. Salah satu klien saya tadinya dia punya toko offline, ya, jual handphone, jual aksesoris dan sebagainya di toko offline. Dia pindah ke online, jual di marketplace, konsisten, fokus, ya, pokoknya bener-bener deh mengoptimasi channel tersebut. Akhirnya penjualannya bagus, meningkat. Ya, manuver juga dari offline ke online. Nah, ini manuvernya bukan hanya offline ke online. Itu semua sudah banyak lakukan. Manuvernya adalah offline ke online udah pasti, tapi cara jualnya juga harus beda. Nah, ini yang saya akan info kepada Anda. Bagaimana the way you sell. So, ya ini adalah salah satunya. Pastinya Anda juga punya cara-cara lain bagaimana untuk bisa jualan. Tapi salah satunya adalah ini. Jadi begini, contoh. Misalnya Anda punya satu produk. Produk A, begitu ya. Nah, produk A, katakanlah misalnya produknya produk apa nih? Contoh, produknya misalnya Anda produk makanan deh. Makanan, ya, makanan. Apa misalnya atau buah-buahan? Boleh nggak? Boleh aja. Buah-buahan. Anda ternyata bisa kenal yang sama dengan sama supplier buah. Dan ternyata supplier buah itu memang bagus sekali, kualitas buahnya organik, Anda tahu sampai ke petaninya, ya, Anda bisa cari tahu dari sini supplier kan. Ini contoh aja ya. Jadi Anda tahu suppliernya dan Anda bisa melihat supplier ini bisa mensuplai kepada Anda dan Anda bisa connect dengan dia, ya. Ini Anda nih. Nah, ini cukup modal. Modalnya cukup Anda kenal supplier aja, yang dia memang kualitas bagus, misalnya buah ya, petaninya juga Anda tahu sumbernya dari mana, dan memang kualitasnya bagus, Anda sudah pernah coba, Anda sudah pernah rasakan, Anda juga sudah pernah bagi-bagikan kepada keluarga Anda, misalnya begitu. Setelah di sini, Anda tahu ternyata orang itu ingin sehat, ingat kebutuhan, people's need itu orang ingin sehat, gara-gara buah, ya, orang ingin lebih sehat karena ada protein, karena ada sumber apalah, pokoknya macam-macam ya, kaya akan vitamin ini dan sebagainya. Jadi Anda merasa ini bagus kalau diangkat untuk bisa memberikan solusi kepada kebutuhan orang, yaitu ingin sehat. Ya, dengan makan buah dan sayur lebih banyak. Anda bisa supply itu. Titik sampai di situ. Nah, biasanya orang di titik sini, orang bilang gini, ya udah kalau gitu saya jualan buah aja. Ya, saya buka Instagram, saya buka WhatsApp, saya bikin, saya punya jual buah nih, buah organik, ya bagus buahnya, dan ini manfaatnya bagus untuk kesehatan dan sebagainya. Boleh, titik sampai di situ aja. Itu bisa juga begitu. Tapi saya kasih satu cara yang lebih tajam lagi. Jadi gini, tajamnya gini. Setelah Anda tahu ini, ya, Anda sekarang pikirkan end in mind. Nah, apa itu end in mind? End in mind itu adalah hasil akhirnya. Hasil akhirnya. Apa hasil akhir atau apa goalnya yang Anda inginkan supaya bisnis Anda bisa mencapai itu? Goal Anda hasil akhirnya apa? Ini harus Anda pikirkan end in mind-nya. End in mind-nya. Hasil akhirnya gimana? Ibaratnya kalau Anda ingin membangun satu rumah, ya Anda bayangkan rumahnya mau kayak gimana hasilnya. Oh, 3 lantai. Oh, misalnya nanti ada kamar ini, kamar itu, dan sebagainya. Ada halamannya, ada kebunnya, ada kolam renangnya. Anda bayangkan hasil akhirnya. Setelah Anda bayangkan hasil akhirnya, baru Anda mulai merancang gambarnya sehingga menuju ke hasil akhir. Nah, demikian pun bisnis Anda. Misalnya, hasil akhirnya adalah franchise bisnis. Boleh nggak? Ya boleh. Maksudnya gimana nih Coach? Maksudnya nantinya saya akan punya toko-toko stand-stand buah di setiap kota di Indonesia yang jual buah-buah yang saya bisa supply. Dan nanti saya akan banyak punya mitra yang mereka juga menjual produk saya, ya, dari apa yang saya saat ini jalankan. Saya punya mitra banyak, itu hasil akhirnya. Keren nggak kayak gitu? Jadi bukan hanya fokus ke buahnya, tapi lihat hasilnya bisa seperti ini. Nanti bahkan banyak mitra-mitra Anda yang sama-sama menjual buah. Katakanlah namanya apa? Pisangku misalnya gitu, atau apalah, anggur manggaku, atau gimana lah namanya, terserah. Itu bisa dipikirin, itu nanti branding. Tapi poinnya Anda sudah tahu end in mind-nya. Nah, sekarang tinggal cara jualnya gimana? Anda udah tahu ini, ya? Anda udah tahu ini cara jualnya. Berarti kita mesti cara jual. Berarti tugas kita adalah menarik orang, customer, menuju ke sini kan.
Jadi tugas Anda adalah membuat satu roadmap dari customer beli, lalu customer suka, customer pakai, bisa jadi reseller, bisa jadi agen, distributor segala macam. Misalnya dari situ jadi mitra Anda. Anda tarik itu mereka semua ke sini. Jadi ini adalah your roadmap. Your roadmap. Ya, peta bisnis Anda. Kira-kira begitu gambarannya. Nah, saya akan jelaskan singkat bagaimana caranya. Caranya adalah begini. Tadi, misalnya ini produk Anda. Ini produk Anda. Nah, pertama yang Anda jual apa? Yang pertama Anda jual adalah buah segar. Buah segar, sehat. Anda angkat ini. Lalu Anda buat ini misalnya contoh Instagram. Instagram kan bentuknya begini ya. Ini ada bio dan sebagainya, ini ada highlight. Di sini ada feed-nya. Ya kan? Ini contoh aja. Ini ada feed-nya seperti ini Instagram. Di sini Anda angkat. Kami membantu Anda untuk bisa menyehatkan tubuh Anda, menyehatkan juga stamina Anda dan sebagainya, maka kami supply buah-buah sehat dan buah segar. Anda tulis begitu di bio Instagram Anda. Lalu di sini highlight-nya, buah ini, buah ini, buah ini, buah ini dan sebagainya. Di sini ada promo, ada testimoni dan sebagainya, misalnya begitu. Ya, gara-gara demikian di sini ada bagaimana buah ini manfaatnya nih, buah ini manfaatnya nih, buah ini manfaatnya nih. Terus buah ini manfaatnya ini. Akhirnya di Instagram Anda akan penuh dengan tips-tips tentang manfaat dari buah. Manfaat dari buah ini adalah ini dan sebagainya. Anda lebih detail lagi, manfaatnya lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar tips, tapi lebih dalam lagi. Sehingga orang-orang kan pasti follow account Anda. Kenapa? Karena ada manfaatnya buat mereka. Nah, dari situ Anda bisa tarik kemana? Dari situ mungkin Anda bisa tarik ke Linktree misalnya. Salah satunya. Nah, di Linktree ini ada beberapa pilihan. Pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Pilihan pertama, mau ke WA, boleh beli langsung. Ya. Atau pilihan kedua, apalagi kita juga jual di marketplace misalnya, boleh. Pilihan ketiga, Anda yang mau jadi reseller, boleh, ya, dan sebagainya. Terus ada macam-macam lagi. Ada di sini ada bagaimana diajarkan bagaimana di sini juga Anda di sini kita bisa jual buahnya, ya, bisa jadi marketplace. Kita juga bisa jual bagaimana cara ada video edukasi khusus untuk misalnya jus, bagaimana membuat jus yang baik dan sebagainya, jus buah yang enak dan sehat dan sebagainya. Di sini ada begitu. Jadi di sini ada beberapa opsi. Sehingga orang yang datang ke sini, mereka punya banyak pilihan. Gitu. Misalnya contoh begitu. Nah, setelah contoh, pilihan pertama adalah mereka bisa beli buahnya, atau pilihan kedua mereka bisa beli jus juga dengan Anda. Lalu setelah mereka masuk ke sini, Anda masukkan mereka ke dalam satu tampungan. Ya, tampungannya bisa di grup lah. Ya, terserah. Mau grup WhatsApp, grup Telegram, atau Facebook group, atau apapun grupnya. Sehingga orang-orang ini akan masuk ke sini. Ya, akan masuk ke sini. Perhatikan baik-baik. Tadinya cuma jual produk nih. Customer Anda tarik ke sini. Anda tarik ke sini, tarik ke sini, tarik ke sini, masukin ke grup. Nah, di dalam grup ini, Anda bisa apa? Anda bisa kasih mereka edukasi lagi. Ingat, tadi hasil akhir Anda apa? Mereka mau jadi mitra Anda. Anda mau supaya mereka nantinya bisa jadi mitra Anda dan Anda punya banyak franchise bisnis. Nah, di sini ada kasih beberapa tips bagaimana Anda bisa punya bisnis dan menjual produk-produk yang laku, ya, karena menjadi kebutuhannya customer, dan Anda ternyata juga bisa bangun bisnis itu sendiri, dan kita punya sistem bisnis dan Anda boleh masukkan di sini misalnya dari Robert Kiyosaki atau dari siapa yang minimal kita punya bisnis itu, harusnya kita punya bisnis yang autopilot, yang bisa menghasilkan, kita nggak usah di sana. Ini boleh dimasukkan begini ke mereka. Akhirnya mereka tertarik, ya, dari grup ini mereka tertarik. Oke. Grup eksklusif Anda. Jadi tadi grup ini grup eksklusif. Ya, grup eksklusif dari mana? Grup eksklusif itu dari yang tadi mereka yang tadinya cuma beli buah sebagian atau beli jus Anda, atau mereka cuma ya coba jualan jadi reseller, boleh juga. Nah, di sini namanya grup eksklusif. Nah, grup eksklusif ini Anda mulai persiapkan mereka untuk menjadi seorang pebisnis entrepreneur yang juga nantinya bisa jadi mitra Anda. Mitra bisnis Anda. Nah, di grup eksklusif ada apa? Ada trainingnya,
Ya, kalau mereka tertarik untuk jadi mitra, ada trainingnya dan sebagainya. Nah, di sini ya, mungkin Anda bisa jual ya training singkat ya untuk bagaimana caranya menjadi franchisee Anda di bisnis buah tadi. Nah, baru setelah itu mereka jadi mitra Anda. Nah, ini goalnya nih. Nah, saya sudah sharing kepada Anda bahwa ternyata kalau Anda melihat dari satu peluang, ya, dari cerita saya kalau Anda nonton video ini, people's strength, people's need, dan Anda lihat peluang itu, needs-nya pengen misalnya orang lebih sehat, gara-gara orang lebih sehat, Anda terpikir, Anda cari produk yang memang bisa buat orang lebih sehat, yaitu salah satunya buah. Dari buah, Anda cari supplier yang bagus, dari situ Anda dapat produknya, lihat journey-nya, lihat perjalanannya. Perjalanan Anda, supplier, lalu setelah ini biasanya orang langsung jualan di sini. Bisa jadi, bisa begitu, ya. Tapi saya tajamkan, the way you sell mungkin bisa lebih tajam. Anda pikirkan end result, salah satu end resultnya adalah franchise bisnis. Anda buat roadmap-nya, salah satunya adalah produk Anda, tarik ke Instagram, tarik ke Linktree, ada beberapa pilihan, masukin ke grup. Grupnya, nanti dari grup itu masukin grup eksklusif, dan jadi sini. Kira-kira seperti itu. Ini adalah salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada Anda di tips video kali ini. Semoga dengan roadmap singkat sederhana yang saya sharing kepada Anda bisa membuat Anda semakin lebih terbuka lagi wawasannya, dan bukan hanya Anda jual produk di masa sekarang ini, tapi Anda sudah pikirkan end result-nya, sudah pikirkan jangka panjangnya, dan bahkan Anda sudah punya roadmap-nya. Itu yang membuat Anda pastinya semakin hari semakin termotivasi. Nggak ada lagi tuh bilang, aduh coach, sekarang saya tidak termotivasi. Aduh coach, gimana ya, kondisi susah. Aduh gimana jualan. Nggak akan ada lagi seperti itu. Karena Anda akan terus termotivasi karena Anda punya goalnya. Kalau Anda nggak punya goalnya, bagaimana mau termotivasi? Tiap hari mengeluh, cari alasan, excuse, dan sebagainya. Ya, it's your choice. Keputusan ada di Anda. So, gitu aja dari saya. Sukses selalu buat Anda, stay healthy, stay positif, dan salam pengusaha.